apalagi waktu itu dikasih soal tersulit yang menurut dia. Kalau saya mengerjakan soal itu, saya bisa 15 menit, Bun. Oh, kata dia. Tapi begitu Kak Aye ngasih itu, jawabnya kilat. Sekali bimbel. Mana yang sebenarnya pas, Benar, yang sesuai dengan keinginan anak dan juga pas sesuai dengan ini. Tapi Bapak sempat nelpon atau WA lain karantina mungkin istri saya tahu, Iya. paham bahwa saya ini salah satu orang yang ketika memutuskan itu saya kan Sudah survei itu pasti Sudah survei di beberapa. Total banyak berapa bimbel Pak yang Bapak udah hubungin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Aye. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari tahu kisah sukses. Ada pengumuman SIMAK UI yang baru kemarin lolos FKG UI. Nah, kita pengen cari tahu nih lebih dalam nih kepada orang tuanya, baik bapak sama ibu. Nah, siapa sih anaknya? Terus gimana sih cara belajarnya? Kita bakal kupas tuntas di video kali ini. Oke, di depan saya sudah ada kedua orang tua. Namanya siapa Pak orang tuanya Pak? Saya dengan Iwan. Pak Iwan, dan satu lagi dengan Lisa. dengan Ibu Lisa. Ibu sama Bapak coba cerita sedikit dong, anaknya saat ini keterima di mana saja, kemudian sekolah di mana saja. Mungkin siapa dulu nih yang mau cerita dulu nih? Ibu dulu. Boleh, silakan sedikit profil dari anaknya Bu. Ya, anak saya Zerlinda Nargia. Alhamdulillah keterima di FKG UI. Alhamdulillah senang banget. FKG UI reguler ya Bu ya. Reguler. Wah, luar biasa. Susah tuh Bu. Oke tuh Bu. Terus ada lagi Bu yang keterima nih Bu. Selain di FKG UI ada lagi nggak? Ada. Alhamdulillah rezekinya Gia. Sekarang ini alhamdulillah banget ya Kak Ayu ya. Kenapa saya bilang sampai merinding? Karena ada keterima di 4 PTN. universitas. PTN tuh Pak semuanya. PTN. Apa aja tuh Bu? Universitas Brawijaya, Oke. Universitas ITS ya, ITS, Surabaya oke. ya, sama Erlangga. UNER, Universitas Erlangga Surabaya. Ini bisa 4 gitu, emang anaknya pinter banget atau gimana nih Pak? Ya, memang kalau untuk Gia ini dari awal itu kami merasa cukup yakin lah ya. Oke. Karena anak ini tekadnya keras, dia tidak mau menjadi istilahnya kalah dengan teman-temannya. Tapi kita sebagai orang tua kan mendukung nih. Betul. Nah, memang pada saat pandemi kemarin kan agak sedikit ya pola belajarnya kan berbeda nih selama 3 tahun terakhir. Betul. Dari offline kemudian ke online kemudian offline lagi, sehingga dia merasa itu kurang banget. Tapi saya sebagai orang tua tetap mendukung. Kenapa tadi yang disampaikan ke saya bahwa memang Gia ini orangnya tekad dan awalnya dia itu memang kepingin sekali masuk di FK. FK. Oh, awalnya FKG atau FK aja? FK kedokteran, kedokteran. Lanjut. Nah, di situ menjadi semangat saya dengan orang tua itu untuk bisa terus mewujudkan, support gitu loh. Jadi emang dari awal udah cerita maunya kedokteran. Mau kedokteran, iya. Paham, dan harus PTN. Iya, Terutama dia tidak mendaftar di swasta, dia Sama maunya sekali nih, Bu. PTN. Oke, luar biasa. Dan itu terwujud ya Bu? Alhamdulillah terwujud. Oke. Ibu bisa ceritain nggak sih Bu, kalau G itu memang bisa dapat 4 atau lebih univ itu belajar sendiri atau dibantu sama beberapa pihak luar kayak bimbel atau guru privat? Bisa Ibu ceritain nggak nih Bu? Apa dari kelas 10 udah dikasih pengajaran personal atau bagaimana? Ya, jadi memang kalau untuk Gia ini karena dari awal dia itu memang yakin tidak mau masuk PTS, ya PTN karena mungkin masalah ekonomi dan sebagainya. Betul. Makanya dia itu untuk PTN. Untuk itu kita dukung ini PTN mana aja yang akan dikejar gitu loh. Saya sebagai orang tua juga memberikan list mana aja yang dia pilih gitu loh. Nah, dari list itu ada beberapa yang tadi itu ada Brawijaya. Brawijaya pun juga dia itu masuk ke jalur prestasi. Paham. Nah, jalur prestasi artinya
dia belum berjuang, sudah diapresiasikan. Artinya berjuang selama 3 tahun dengan nilai raport, nilai prestasi dan sebagainya, diapresiasi oleh salah satu universitas di Kota Malang. Betul. Dan itu juga merupakan idamannya juga gitu loh, kuliah di sana. Akhirnya alhamdulillah tembus itu. Baik. Ya, memang sih ceritanya sih agak sedikit istilahnya seperti kayak sinetron gitu loh ya. Ada dramanya lah ya. Dramanya. Ketika UTBK ini pengumuman di tanggal 23 Juni. Betul. Itu memang pilihan si Gia ini cukup tinggi semua. Ya. Yang pilihan pertama yaitu FKUI, okay. Pilihan kedua FK Unair. Wah, luar biasa. Oke. Itu kalau menurut saya itu juga agak merinding itu. Apakah ini memang bermimpi atau tidak gitu loh. Betul. Karena sejarah di keluarga kami itu yang namanya kedokteran itu belum ada. Oh, berarti ini dia orang pertama nih, Pak? Orang pertama. Luar biasa. Oke. Untuk di keluarga kita ya gitu loh, ya kita gitu. Nah, apalagi ini dia UI dan UNER gitu loh yang ini gitu. Tapi kita juga realistis untuk ini ketika pengumuman UTBK ini. Sebelum UTBK kita juga ada gerakan untuk mengirim istilahnya hasil raport ke beberapa PTN gitu. Dari situ ketika ada pengumuman UTBK tanggal 23 jam 3. Betul. Memang dia kan nggak begitu melihat karena mungkin kurang yakin dan sebagainya. Kemudian langsung memang hasilnya belum rezeki ya, tapi tetap semangat. Tetapi kita sebagai orang tua, waktu itu saya di kantor ya, itu saya suruh dampingin supaya dia tetap bisa semangat, menyemangatin gitu loh. Jangan ini dulu. Mundur down dulu karena masih banyak jalan menuju PTN gitu. Ketika jam 3 ada pengumuman itu, kemudian memang belum rezeki, jam 5 ada pengumuman yang Brawijaya gitu. Waktu itu si Gia ini down banget ketika gagal di UTBK itu. Kemudian jam 5 ada pengumuman. Iya, ada gairah lagi. Dia sendiri yang melihat pengumumannya lewat handphone gitu loh. Dia makin habis dia nangis, terus dia makin kayak nggak percaya dengan adanya handphone itu. Mungkin bisa cerita. Iya, jadi begitu dia melihat hasil UTBK yang mungkin secara ini feeling dia yakin kayaknya berat ininya, tapi dalam kondisi yang dia sedikit ya pasti sedih ya kayaknya kalau seandainya di pengumuman hasil UTBK ya itu tidak ada namanya sedih banget iya, tapi tidak lama jeda setelah pengumuman UTBK ada pengumuman Universitas Brawijaya dan keluar namanya. Nah, di situ semangatnya muncul lagi karena aku pasti bisa gitu. Jadi nolong juga Bu ya. Alhamdulillah. Dengan semangat. Oke. Jadi semangat itu muncul kembali, aku harus bisa nih. Mungkin ini ya pijakan yang memukul dia lagi supaya kedepannya pasti bisa gitu loh. Paham. Masih kan banyak jalan dan saya harus coba dan saya harus bisa gitu. Oke. Ini coba balik sebelum pengumuman, kan Gia itu sudah mengikuti bimbel kan Pak sebelumnya kan Pak. Terus di injury time sebelum ujian UTBK tiba-tiba Bapak sama Ibu memutuskan untuk pindah bimbel nih ke bimbel Bertapa yang orang-orang belum banyak tahu nih bimbel Bertapa. Tapi kok Bapak sama Ibu tiba-tiba kayak percaya gitu kenapa bimbel Bertapa. Sedangkan dari segi rekomendasi nggak ada, kemudian dari segi info detail nggak ada. Apa yang melatar belakangi Bapak sama Ibu itu menitipkan Gia itu ke bimbel Bertapa? Boleh cerita dulu nggak Pak sama Ibu gimana kenalnya bimbel Bertapa sama saya yakin nih, ini bimbel bener nih ya. Silakan. Ini siapa yang mau jelasin nih Pak, Bu? Ya, oke. Jadi awalnya itu ketika kita mensekolahkan anak ke sekolah yang menurut kami cukup bagus. Jadi kita cukup yakin nih dengan materi-materi yang diberikan. Tetapi karena tadi itu ada pandemi, kemudian hal itu yang menjadi kurang maksimal. Pasti. Ya, karena offline. Nah, dari situ kita juga melakukan ke bimbel. Jadi bimbel itu memang mulai dia kelas 10 ya. Kelas 10. Dari kelas 10 tuh bimbel. Ya, kelas 10. Tapi ketika ada pandemi, kemudian online, dia terus berhenti. Berhenti. Karena saya pikir karena nggak efektif kan. Benar, udah pasti. Nah,
selama 2 tahun kurang lebih pandemi, ya selesai di kelas 12 awal kan sudah hampir selesai pandemi. Betul. Nah, itu dia ngikut lagi bimbel. Oke, bimbel. Selama kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan, 7 bulan itu. Ini bimbel dari sekolah atau bimbel pilihan sendiri? Bimbel Sendiri, pilihan sendiri. Oh, sendiri Pilihan mandiri sendiri. berarti Mandiri. ya. Oke, lanjut Iya. Pak. Ya. Lanjut, Pak. Yang Kan- anaknya mau gitu. Ya. Yo, paham, Pak. Bimbel ini itu juga dipilih oleh si Gia sendiri karena dia melihat bahwa bimbel yang ini memang salah satunya bimbel yang pesertanya ini sedikit Dia nyarinya dikit. supaya kalau kelasnya banyak gitu kan mungkin belajar Kurang. mengajarnya kan Kurang kurang. fokus, ya. Oke, kita setuju juga bagus gitu loh. Tetapi ketika sudah 6 bulan 7 bulan kita tanya gitu loh, gimana hasil dengan bimbel ini? Aduh, saya kok masih belum ngerti ya, walaupun memang secara lingkungan kan sudah hanya 2 atau 3 orang kan, mestinya lebih jelas. Seharusnya efektif ya, Pak. Ya, semakin mendekatin ujian dan sebagainya, semakin Malah gitu. ragu dia. Malah ragu gitu loh. Nangis gimana saya sudah lagi. Nah, dari situ saya sebagai orang tua sama istri mencoba untuk mencari-cari nih. Oh, gitu ceritanya. Ngerti. Bimbel yang top besar-besar tuh banyak di sekitar. Banyak banget, Pak. Banyak. Benar, Cuma benar. kita nggak tahu ini yang mana yang bagus. Dan waktu itu karena saya juga kesibukan bekerja dan sebagainya, kita nggak bisa ini. Ya, saya nggak tahu menuntun, saya coba cari ini di Google. Di Google, Google. Oke, Ada The beberapa. power of googling. Oke. Terus? Dan khususnya emang saya mencari Google yang bimbel yang intensif, yang camp, yang karantina, karena nggak ada waktu lagi untuk belajar secara reguler gitu. Ini harus kita ini. Betul. Nah, ketika Google ini ada beberapa satu Google ya tadi di dekat Universitas Indonesia Betul. Tapi ketika saya juga ini feeling kok agak kurang gitu loh. Terus ada lagi saya menemukan di YouTube itu Bertapa. Oh, kok bisa di YouTube bertapa, Pak? Ya, saya nggak tahu. Oh, dengan segalanya tahu ada muncul tuh. Bertapa. Memang jodoh dan ya googling Betul. tadi. Oke. Saya mencoba untuk Benar-benar. menghubungin itu melalui WA, Admin lah ya. masih belum ya mungkin karena belum direspon dan sebagainya. Saya tetap sabar, cari yang lain gitu loh. Terus coba lagi Bertapa, akhirnya bisa direspon. Kemudian saya kenal lah, makanya ada yang saya pengen bimbel yang banyak, bimbel besar-besar yang saya tahu itu bahwa bimbel ini terlalu banyak cabang. Saya berpikir bahwa itu pasti tidak akan fokus untuk benar, bisa Pak, proses belajar mengajar, karena yang pemilik mungkin satu cabangnya banyak pasti nggak akan fokus. Nah, bimbel Bertapa ini saya lihat karena dia ini fokus dan memang hanya ada di satu kota kan. Betul. One and only. Kota. gitu. Saya pikir ini, dan saya melihat, saya sudah bicara waktu dengan si pemilik langsung ya, Benar. Pak Ahmad KAY lah ya. KAY, dan dia bicara, dan kita waktu itu ada 1 atau 2 kali diskusi sebelum saya yakin untuk meyakinkan bahwa pilihan saya ke Bertapa. Itu pun ketika kita diskusi dengan KAY, ini kan yang belajar nanti kan bukan saya, Benar. bukan istri gitu loh. Harus si Gia. Makanya Gia harus kita ketemukan langsung supaya hakul yakin gitu. Betul. Tapi feeling saya sebagai ayah itu percaya bahwa ini kayaknya yang saya cari gitu loh. Siap. Saya cari. Cuma tetap ya kita yakin anaknya Kembali mau nggak lagi gitu ke loh ya. anak. Benar. Keputusan ada di anak dia yang akan Jadi menjalani. menawarkan aja, Pak. Iya, menawarkan. Ini ada pilihan ayah, baik. Ini yang ayah rekomendasikan. Kalau ibu nggak ada ngasih rekomendasi gitu, ngikut ayah aja? Karena kita itu pasti kalau ini satu suara. Iya. Jadi kalau seandainya kita memang belum pernah memutuskan untuk bimbel yang camp. Yang benar-benar 1 bulan full intensif di suatu tempat. Kalau bimbel-bimbel reguler biasa kita udah banyak, dan saya pun juga udah rekomendasi dari ini banyak banget gitu. Tapi untuk camp di satu sisi kita harus satu suara karena ya harus menginap selama proses belajar. Nah, itu yang kita masih kenapa satu suara, karena masih benar nggak sih kita tepat nggak pilihannya gitu. Terus ya kembali lagi suami sudah sebenarnya istri itu untuk camp itu hal yang berat bagi karena kan cewek terus kemudian jauh, terus kemudian keluar dari
rumah dan sebagainya. Benar, Tapi benar. saya yakinkan nggak ada waktu lagi, nggak ada berpikir lagi. Kita harus putusin untuk bisa camp. Cuma banyak sekali bimbel mana yang sebenarnya pas, yang sesuai dengan keinginan anak dan juga pas sesuai dengan ini. Tapi Makanya- Bapak sempat nelpon atau WA Oh iya, bimbel lain, karantina mungkin istri saya tahu, Iya. paham bahwa saya ini salah satu orang yang ketika memutuskan itu saya kan Sudah memilih survei itu pasti Sudah survei di beberapa. Total banyak berapa bimbel Pak yang Bapak udah hubungin? Kan di sini banyak banget Pak, kayak ada bimbel lavender, bimbel karantina UI, bimbel pejuang masuk UI, banyak banget kan. Benar. Itu jangan-jangan yang aku sebutin Bapak udah connect semua lagi. Tahu. Oh, nggak Mungkin tahu. ada salah satunya. Oh, salah satu. tahu. Memang saya juga nggak tahu bimbel yang untuk camp. Iya. Itu kita kan memang awam ya. Iya, betul, Tapi betul. karena awam itu saya langsung Riset, mencari Pak. itu satu-satu itu. Benar, Ada benar. juga yang lavender. Iya, memang, yang memang, itu. Terus memang. ada yang harganya sampai selangit. Emang ada kayak gitu, juga Pak. yang ekonomis. Ya, kita Nah. kan nggak kepingin yang istilahnya yang benar-benar berkualitas gitu. Betul. Mayoritas pas Bapak hubungi mereka, itu topik di awal itu mereka nawarin apa sih Pak? Kalau masalah biaya, tergantung. Kalau pada saat bimbel ini harganya ekonomis, dia mengedepankan biayanya. Oh, ini paling murah. Oh, jadi pandangannya murahnya nih. Murahnya. Oke, lanjut. Terus, tapi apakah berkualitas? Terus lulusannya historinya berapa persen gitu? Iya, Itu betul, juga kita betul, tanya. betul. Terus saya juga harus tahu anunya di mana, belajarnya di mana, terus yang ngajar itu Siapa? lulusan mana dan Oh, sebagainya benar, gitu benar, loh. benar. Terus ini cabangnya ada berapa gitu. Benar, Itu juga salah satu kriteria saya juga untuk bisa memilih gitu. Tapi udah sempat survei datang belum sih Pak? Sudah. Ada salah satu. Oh, udah. Tapi Udah. yang diomongin apa tuh? Apakah kayak di bimbel pertama dijelasin dulu dari awal programnya seperti apa, kemudian trial dulu atau gimana Enggak, Pak? rata-rata bimbel yang rata-rata. ini dia menyerahkan apa ya istilahnya? Brosur. Bukan, informasi ini ke tim-tim yang kayak marketing gitu loh, yang mungkin pondasinya itu kurang Kuat. gitu loh, keseriusannya gitu. Oke, Jadi oke. bukan istilahnya langsung mungkin Ahlinya. manajernya atau yang Ngerti, pemiliknya ngerti. gitu. Tidak loh. langsung empunya yang ngasih kita pencerahan. Jadi Ibu nggak dikasih tahu strateginya Tidak, apa? tidak. Pokoknya datang harga segini Ya, gitu. dikasih kalau biasa kalau kita datang ke suatu tempat dalam tanda kutip marketing, nah marketingnya akan jelaskan yaitu dia dari harga, dari ya sesuai yang kita tanya gitu, tidak apa ya. Kadang kalau kita butuh pencerahan, kita butuh untuk meyakinkan gitu loh. Ininya apa sih gitu loh. Apa strateginya. Betul. Itu yang penting Ibu. Nah, itu. Jadi kita nggak mendapatkan itu gitu. Oh, I see. Dan pas ke Bertapa, Ibu dapatkan itu semua. Dapatkan. Benar, Dan ketemu sama empunya langsung dan pencerahan itu mantap, kita putuskan. Oh, Putuskan. memang Nah, idealnya gitu ya Pak ya? Iya, Iya. waktu itu kemungkinan saya ajak si Gia ini datang Iya. untuk kita istilahnya bertemu, Betul. ditanya cocok nggak dengan yang Terus pas yang ketemu, minta. Gia langsung Nah, bilang? ketemu itu dengan Dinit, Gia juga agak galau waktu karena dia bingung gimana lah. Ini ayah, kayaknya ini yang saya cari. Oh, Bapak gitu. yang meyakinkan. Benar. Apalagi waktu itu dikasih soal tersusah, tersulit yang menurut dia. Kalau saya mengerjakan soal itu, saya bisa 15 menit, Bun. Oh, kata dia. Tapi begitu Kak Aye ngasih itu, jawabnya kilat. Saya juga Amazing suatu gitu. amazing gitu. Walah, pantesan Gitu. bisa masuk FKG Bu ya? Iya. Sakti berarti ya Bu. Sakti Oke. banget. Kayak dia soal belum ada udah bisa jawab deh Bu sekarang. Nah, ini dia kayaknya. Oke. Sakit. Siapa dulu Oh, gitu sama dulu. punya. Punya. Oke. Kita lanjut nih. Sekarang kita kembali ke Gia nih Pak. Bu, perjalanan Gia kan belajar di Bertapa itu cuma 1 bulan lebih dikit kan. Iya, benar, dikit. Tiba-tiba bisa tembus FKG UI yang lumayan favorit dan itu susah banget, reguler lagi kan. Wow. Ibu tadi cerita Gia itu sempat nangis di dalamnya, kemudian ibu datang temenin. Sebenarnya hal yang ibu lihat dari perjuangan Gia itu selama 1 bulan itu apa sih Bu? Apakah dia bukan hanya belajar akademik saja atau ada sesuatu yang dia dapatkan selain pelajaran? Non akademik. Ya, ibu kan yang paling Iya, dekat tahu. kan sering kan. Iya. Mungkin ibu bisa ceritain ibu. Yang didapatkan di Bertapa selama sebulan, kalau saya lihat dari Gia itu banyak.
Ya, yang pertama pasti ya, kalau dari belajarnya, tips dari dan strateginya itu dia ini banget gitu loh, berhasil banget dapat dari ini, dari bertapa. Tapi nggak hanya dari ilmu pastinya, tapi karakternya pun jauh lebih baik daripada sebelumnya. Benar. Jadi kalau Gia itu awal masuk ke bertapa, percaya diri, pesimis. Dan apa ya Kak ya, kalau misalnya aku kayaknya Gak gitu bisa nggak bisa gitu, jadi sedikit inilah gitu, maksudnya apa namanya, tidak percayalah bahwa dia akan bisa gitu. Begitu sampai maksudnya mengikuti bertapa, Gia itu optimis, karakternya yang mungkin selama ini kalau dibilang apa ya, belajar sesuatu itu aduh ini gitu, aduh susah gitu. Sekarang dia bisa dan saya melihat itu dari penjelasan dia itu jauh lebih yakin dari matanya, dari ini semuanya. Jadi karakternya yang juga agak pasif sekarang aktif banget. Wah, luar biasa. Iya. Jadi gak hanya dari ilmu, tapi karakter anak untuk dari pesimis menjadi optimis dapat banget. Padahal cuma 1 bulan lebih ya Bu ya. Benar. Terasa banget ya. Dan lagi dari segi dia pertemanan, iya, dia bisa benar. membuka cakrawala di mindsetnya dia dengan teman-teman yang baru. Teman-temannya ini begitu heterogen. Benar. Heterogen. Batam, Medan, Itu heterogen. Surabaya. Dan itu dia dapatkan di bertapa. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat tak terlupakan, berharga banget. Ternyata di luar sana banyak temen yang baik, betul, dan asik gitu. Itu ininya. Benar. Dan apa ya, jiwa saling apa namanya itu Kak Aye, solid ya. Jadi senang sama senang, susah sama susah, itunya berasa banget. Ngerti. Oke. Jadi bukan hanya dapat akademik, non akademik pun dapat. Iya, Oke. Bapak sama Ibu, biar durasi nggak begitu lama, mungkin bisa jelaskan ke orang tua atau siswa. Karena gini Bu, mayoritas mereka itu pengennya instan. Kayak saya hanya ingin ikut 1 jalur saja, UTBK atau SNMPTN. Udah 1 jalur itu dipegang, terus kalau gagal, kecewa, udah nggak mau nyoba, langsung masuk PTS. Nah, sedangkan Bapak sama Ibu kan beda kan. Semua jalur dicoba, kita lihat, kita nggak tahu rezeki anak di mana kan. Nah, yang amat sering dapatkan adalah banyak orang tua siswa yang pengen banget anak lulus PTN, tapi dia cuman berharap di 1 jalur. Mungkin Bapak sama Ibu bisa ceritakan ke teman bertapa, gimana cara meyakinkan bahwa rezeki anak kita kan nggak tahu kan sebenarnya di mana kan. Benar. Nah, Bapak sama Ibu kan tadi amat kan baru tahu nih bahwa Gia itu udah daftar dulu sebelum UTBK nih. Bisa kasih trik dan tipsnya sih buat teman bertapa. Iya. Silakan Bapak Ibu. Iya, jadi gini, untuk teman bertapa, memang untuk masalah pendidikan anak ini juga nggak main-main, karena ini menyangkut masa depan dari pendidikan itu sendiri. Untuk itu, untuk anak untuk memilih PTN itu jangan biarkan dia sendiri itu menentukan. Ya. Dia hanya untuk urusan belajar aja. Ya. Untuk masalah di luar belajar seperti kayak support belajar, kemudian pemilihan bimbel, kemudian pemilihan PTN itu orang tua harus hadir. Itu penting. Ini gunanya orang tua harus hadir untuk memberikan support ke anak, karena anak mungkin pada saat itu di persimpangan jalan karena dari siswa menjadi mahasiswa, itu yang sudah maha. Betul. Itu tuh di persimpangan itu harus benar-benar kita hadir sebagai orang tua. Untuk itu saya waktu itu dengan si Gia ini, Gia tugasnya belajar. Siap. Untuk masalah pemilihan bimbel dan sebagainya itu serahkan ke orang tua. Kemudian benar-benar. untuk pemilihan PTN yang cocok di mata anak saya itu kita siapin semua, tes-tesnya dan sebagainya, secara administrasi itu kita siapin. Bahkan pendaftarannya pun kita harus terjun sendiri, karena si anak ini juga harus tidak ada waktu untuk bisa menyiapkan masalah-masalah administrasi, berkas-berkas dan sebagainya, mondar-mandir ke sekolah, ambil surat keterangan lulus dan sebagainya, butuh
butuh effort itu. Kita yang turun tangan Benar, sendiri. benar. Jadi untuk itu, dan yang paling penting, strategi pemilihan bimbingan belajar itu mutlak harus orang tua yang pikirkan juga. Nah, saya sebagai orang tua dengan bimbel bertapa ini, itu di dalam sini ada strategi untuk bagaimana cara kita bisa menyelesaikan tes-tes atau ujian dengan baik itu dengan adanya strategi. Untuk itu di bertapa ini yang sudah saya tahu bahwa strateginya ini cukup jitu, yaitu yang awalnya itu kita kumpulin soal-soal yang paling mudah, Betul. kemudian soal yang sedang dan Betul. soal yang sulit. Kita tidak terpaku pada soal yang sulit kemudian berhenti. Kita terus kejar. Kalau misalkan ada kelemahan kita di satu mata pelajaran, itu jangan menjadi suatu momok. Jangan jadi suatu momok, tapi terus belajar justru ke apa istilahnya ya, benefit atau kelebihan-kelebihan. Misalkan ada mata pelajaran biologi, mata pelajaran kimia. Kalau misalkan si anak ini kuat di pelajaran biologi, terus asah kelebihannya itu. Jangan memikirkan kelemahan di pelajaran yang lain. Itu bisa membuat skor itu bisa tinggi. Betul. Itu sih mungkin dari saya. Mungkin dari Baik. Kalau dari Ibu yang amat minta, sebenarnya apakah bimbel bertapa itu recommended atau enggak? Kalau misalkan recommended, kenapa? Ibu bisa jelaskan ke teman bertapa yang lain. Silakan Ibu. Kalau menurut saya bimbel bertapa sangat worth it ya. Oke. Sangat bagus. Oke. Karena di bimbel bertapa anak cukup bisa, maksudnya itu belajar, sistem belajarnya, strateginya, dan apapun yang soal yang di bertapa itu bisa benar-benar dilahap sama anak-anak. Jadi itulah kalau menurut saya itu bertapa itu dari semuanya itu keren, luar biasa. Oke. Mungkin itu aja Bu yang bisa kita gali dari orang tua Gia. Sekali lagi selamat ya Pak, Bu, anaknya berhasil masuk UI. Amin, terima kasih. Nanti Kak lebih bangga Ye. lagi kalau dapat jaket kuning tuh Pak. Wah. Waduh, itu kayaknya nanti dipamerin di jemuran depan tuh Pak, biar orang depan tahu. Saya gantung di depan. Jadi saya figura di depan. Figura di depan. Di atalase. Jadi masih dipakai Bu ya. Iya, saya gantung aja. Kalau sekarang bukan hanya jaket kuning, jakun, tapi gimana supaya nanti saat wisuda dia masuk ke balerung. Benar. Itu yang menjadi supaya nilainya bisa. Benar. Dan selempang FKG gitu. Wah. Wah, luar biasa. Jadi nanti kalau udah jadi dokter, tim bertapa bener gigi. Siap. Kalian copot semua ya. Saya finir satu-satu Pak, biar kinclong dan awet muda ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Ya, terima terima kasih kasih. teman bertapa. Terima kasih ya Bapak, Terima Ibu. kasih, Kak Ayi. Sampai jumpa Terima di kasih, video Kak Ayi. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa satu kata. Oke.